Keesokan harinya, Miranda yang baru saja terjaga dari tidurnya seketika membulatkan kedua matanya. Ketika menyadari jika tubuhnya berada di pelukan Andreas, perlahan Miranda mendongakkan kepalanya. Oh astaga, apa yang aku lakukan? Gumamnya setelah melihat wajah Andreas yang masih memejamkan matanya. Dengan hati-hati, Miranda menarik diri dari pelukan Andreas agar pergerakan tidak sampai membangunkan pria itu. Siapkan air hangat untukku. Baru saja hendak turun dari tempat tidur, seketika Miranda menghentikan pergerakannya saat mendengar seruan dari Andreas. Pria itu bersuara masih dengan kedua mata yang terpejam. Sebelum beberapa saat kemudian membuka kedua matanya, menatap ke arah Miranda. Baik, Tuan. Menyadari tatapan tak terbaca dari Andreas, Miranda pun dengan cepat menjawab. Dengan selembar handuk yang menutupi polosnya, Miranda turun dari tempat tidur. Tidak bisa dipungkiri, tubuh putih dan mulus, serta bentuk tubuh yang indah milik Miranda membuat Andreas selalu menelan ludahnya dengan susah payah ketika melihatnya. Hais, apa dia pikir aku ini pembantunya yang bisa ia perintah sesuka hati? Di sela aktivitasnya menyiapkan air hangat untuk Andreas, Miranda terdengar menggerutu kesal. Apa kau mengatakan sesuatu? Tiba-tiba suara bariton milik Andreas mengejutkan Miranda. Bahkan ia hampir saja terjerembab saking terkejutnya. Jangan pikir Andreas segera menolongnya, seperti adegan romantis yang biasanya terjadi di dalam sinetron. Andreas bahkan hanya menatap Miranda dengan tatapan datar. Dasar pria tidak punya hati. Saking kesalnya, Miranda sampai mengumpat Andreas. Dan tentu saja umpatan itu hanya terlontar di dalam hatinya. Berhenti mengumpatku. Seketika sebuah senyum terbit di bibir Miranda. Lebih tepatnya, senyuman palsu sengaja ditampilkan Miranda. Mana mungkin saya berani mengumpat Anda, Tuan, ucapnya. Hari itu rasanya pagi bagi Miranda disambut dengan begitu banyak drama permintaan Andreas. Yang mau tak mau harus dipenuhi oleh Miranda, termasuk menemani pria itu mandi bersama. Setelah selesai bersiap, kini Miranda hendak berangkat kerja. Dan untuk kali pertamanya ia diantarkan oleh Andreas menuju rumah sakit sebelum kemudian Andreas kembali melanjutkan perjalanannya menuju perusahaan. Saya sudah mendapatkan informasi tentang kejadian di klub malam itu, Tuan. Di perjalanan menuju perusahaan setelah mengantar Miranda, Jason pun segera memberi informasi kepada Andreas tentang kejadian di klub malam waktu itu. Perhatian Andreas seketika beralih dari ponselnya. Kini ia menatap ke arah asisten pribadinya itu seolah menginginkan informasi lebih lanjut. Dari hasil rekaman CCTV serta penyelidikan saya beberapa hari terakhir ini, saya mendapatkan informasi jika malam itu Nona Sheila ternyata berada di klub malam itu bersama dengan beberapa orang temannya. Lanjut Jason. Sheila, bukankah wanita itu sedang berada di luar negeri? Tutur Andreas. Sebelum kejadian malam itu, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, Nona Sheila sudah kembali ke tanah air 2 hari sebelumnya. Dan satu informasi yang paling penting, Tuan, yakni ternyata kejadian yang menimpa Anda malam itu adalah perbuatan Nona Sheila. Sepertinya Nona Sheila telah mendengar kabar meninggalnya Nona Donna. Itulah mengapa wanita itu nekat untuk menjebak Anda, Tuan. Jawaban Jason sontak saja membuat Andreas berdecak kesal mendengarnya. Cekak, apa dia pikir menjebakku dengan obat sialan itu aku akan tidur dengannya? Dasar wanita tidak tahu malu. Aku lebih baik mati akibat reaksi obat sialan itu daripada harus tidur dengannya. Tutur Andreas dengan raut wajah yang berubah geram setelah mendengar informasi dari Jason. Untuk saat ini biarkan saja dulu. Lagi pula saya malas berurusan dengan wanita itu. Tapi jika kedepannya Sheila masih nekat melakukan sesuatu yang ingin merugikan saya, maka lakukan sesuatu yang seharusnya kau lakukan. Lanjut Andreas sebelum kemudian kembali fokus pada ponsel di tangannya. Baik, Tuan, jawab Jason patuh.
Jason kenal betul dengan watak dan karakter dari majikannya itu. Meskipun tak sealim Faris, namun majikannya itu tidak pernah tidur dengan wanita manapun selain mendiang istrinya Donna. Namun yang membuat Jason tidak menyangka ketika malam itu Andreas memintanya untuk membawa Miranda ke hotel bersamanya. Setelah majikannya itu menginap di hotel bersama Miranda, pagi harinya Jason tak sengaja melihat beberapa tanda kepemilikan di leher Miranda. Dari situ Jason bisa menyimpulkan jika telah terjadi sesuatu di antara Andreas dan Miranda malam itu. Maaf Tuan, apa siang ini kita akan meeting dengan perusahaan milik Tuan Mike? Tanya Jason setelah hening cukup lama. Sepertinya tidak, karena Mike sedang menemani kakaknya yang hendak melahirkan. Jawab Andreas, apa adanya setelah mendapat pesan singkat dari Mike. Mike memiliki seorang kakak perempuan yang baru saja ditinggal oleh sang suami tercinta untuk selama-lamanya. Dan yang lebih mirisnya ketika dalam kondisi mengandung. Tentunya sebagai seorang adik sekaligus paman bagi calon anak dari kakak perempuannya itu, Mike dengan setia menemani selama proses persalinan berlangsung. Apa tidak sebaiknya siang ini kita ke rumah sakit untuk menjenguk kakak dari Tuan Mike? Tuan, usul Jason. Boleh juga, kata Andreas tak merasa keberatan dengan usulan Jason. Kau siapkan hadiah yang pantas untuk seseorang yang baru saja melahirkan. Karena siang ini kita akan segera ke rumah sakit. Lanjut Andreas. Di rumah sakit, Miranda baru saja memberikan tindakan operasi caesar pada salah seorang pasien. Pandangan Mike tak berkedip sedikit pun kala menyaksikan seorang dokter cantik yang baru saja melepas masker yang menutupi sebagian wajahnya saat baru saja keluar dari kamar operasi. Dia seketika senyum terbit di wajah tampan Mike ketika menyaksikan wajah cantik Miranda. Wanita yang tempo hari ditemuinya secara tak sengaja di depan gedung perusahaan Andreas Group. Ternyata wanita itu bukan pegawai di perusahaan milik Andreas. Selain cantik, dia juga merupakan seorang dokter. Wah, Mike semakin kagum dengan sosok Miranda. Permisi tuan, seruan Miranda membuyarkan lamunan Mike tentang dirinya. Iya dokter, sahut Mike dengan nada terbata karena gugup. Seumur hidup baru kali ini Mike merasa gugup di hadapan seorang wanita. Saya hanya ingin menyampaikan jika kondisi pasien pasca operasi terbilang sangat baik. Sebentar lagi pasien akan segera dipindahkan ke kamar perawatan. Tutur Miranda yang diakhiri dengan senyum ramah di akhir kalimatnya. Sebelum kemudian pamit untuk segera kembali ke ruang staf dokter. Miranda putri SPOG, lirih Mike dalam hati ketika melihat name tag yang tertulis di pojok kanan jas kebanggaan yang dikenakan Miranda. Mengagumkan sekali. Gumam Mike dengan seraya melebarkan senyumannya. Setelahnya, Mike pun segera beranjak untuk melantunkan ajan di telinga kanan keponakannya itu. Sebelum kemudian perawat yang bertugas segera memindahkan kakaknya ke kamar perawatan sesuai dengan instruksi dari dokter yang menangani. Sebagai paman tentunya Mike merasa sedih ketika menyaksikan keponakannya harus lahir tanpa kehadiran ayahnya yang kini telah menghadap Sang Pencipta. Tepat pukul 12.30 Andreas yang ditemani oleh Jason tiba di rumah sakit guna menjenguk kakak dari Mike yang baru saja melahirkan anak pertamanya. Keberadaan Andreas yang melintasi lobi rumah sakit menjadi pusat perhatian pengunjung rumah sakit yang lainnya. Apalagi kalau bukan ketampanan wajah Andreas yang menjadi pusat perhatian. Wah, ketampanan pria itu sungguh menggetarkan. Celetukan dari salah seorang perawat yang tak sengaja berpapasan dengan Andreas masih dapat didengar oleh pria itu. Namun begitu Andreas sama sekali tidak mau ambil pusing. Bahkan ia menganggap ucapan wanita berseragam putih tersebut hanyalah serpihan debu yang sirna dihembus angin lalu. Dengan kaki panjangnya Andreas melangkah lebar menuju ke arah lift yang akan mengantarkan mereka ke lantai 6, di mana kakak dari sahabatnya itu tengah dirawat pasca bersalin. Di ruang SPOG, Miranda yang tengah disibukkan dengan kegiatannya, memberi pelayanan pada pasien nampak mengerit, heran ketika melihat wajah suster Mita yang nampak senyum-senyum sendiri.
ketika baru saja tiba di ruangan usai mengambil rekam medik pasien di ruangan staf. "Ada apa, Suster Mita? Kenapa Anda senyum-senyum sendiri seperti itu?" Setelah pasien meninggalkan ruangan, Miranda lantas melontarkan pertanyaan yang sejak tadi membuatnya penasaran. "Sepertinya hari ini rumah sakit kita tengah kedatangan pangeran dari Yunani." Jawaban dari Suster Mita justru semakin menambah kebingungan di wajah Miranda. "Pangeran dari Yunani?" ulang Miranda dengan wajah semakin terlihat bingung. Suster Mita lantas menjatuhkan bokongnya di kursi yang berada di depan meja Miranda. Dengan gaya ala-ala ibu tukang gosip, Suster Mita mulai menceritakan kepada Miranda tentang pertemuannya dengan seorang pria tampan di lobi tadi. Dan itu sontak membuat Miranda tersenyum mendengarnya. "Anda ini bisa saja, paling tidak bisa bertemu dengan pria tampan, pasti penyakit mata keranjangnya kambuh," tutur Miranda yang diakhiri dengan senyum mencanda. "Namanya juga cuci mata, Dok," kata Suster Mita seolah membela diri, dan hal itu membuat Miranda menggelengkan kepalanya. "Daripada terus membahas pria tampan yang Anda maksud itu, sebaiknya kita segera memeriksa kondisi pasien yang baru saja mendapat tindakan operasi beberapa jam yang lalu," ucap Miranda sebelum kemudian beranjak dari kursinya dan diikuti oleh Suster Mita di belakang langkahnya. "Terima kasih. Di sela kesibukannya, kau masih meluangkan waktu untuk menjenguk kakakku," ucap Mike pada Andreas. "Tidak terlalu berterima kasih. Bukankah itulah gunanya sahabat?" sahut Andreas. "Terima kasih atas kunjungan Anda, Tuan Andreas," kata Mary yang merupakan kakak kandung Mike. "Tidak perlu berterima kasih, Kak. Satu lagi, panggil Andreas saja. Tidak perlu memanggil saya dengan sebutan Tuan. Sama seperti Mike memanggil saya dengan sebutan nama saja," kata Andreas pada Mary yang usianya 3 tahun lebih tua dibanding dirinya dan juga Mike. "Baik, Andreas." Sejujurnya Mary merasa sungkan memanggil Andreas dengan sebutan nama saja, tanpa ada embel-embel Tuan, mengingat Andreas merupakan salah satu pengusaha ternama di tanah air. Tok, tok, tok. Suara ketukan dari balik pintu mengalihkan perhatian mereka ke arah pintu. "Silakan masuk," tutur Mike. Mike menatap kedatangan Miranda dengan mata berbinar. Begitupun dengan Suster Mita seketika melihat keberadaan pria tampan yang ia lihat di lobi tadi. Berbeda dengan Miranda, yang menatap heran ketika melihat keberadaan Andreas di ruangan tersebut. Andreas justru terlihat santai, tidak terkejut sama sekali melihat keberadaan Miranda. "Selamat siang." Miranda berusaha bersikap tenang dan juga profesional. Ia berjalan ke arah tempat tidur pasien. "Permisi, Nyonya. Saya periksa dulu," kata Miranda sebelum kemudian meletakkan stetoskop yang telah terhubung pada telinganya ke bagian dada pasien. Andreas yang kini memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya nampak menyaksikan Miranda yang tengah melaksanakan tugasnya sebagai seorang dokter. "Kondisi Anda sudah berangsur membaik pasca operasi. Saya akan meresepkan antibiotik serta anti nyeri untuk Anda yang akan dimasukkan melalui injeksi," tutur Miranda setelah memeriksa kondisi Mary. "Apa masih ada yang ingin Anda tanyakan, Nyonya?" ucap Miranda ketika melihat Mary seperti ingin mengatakan sesuatu. "Anda cantik sekali, dokter," puji Mary apa adanya, dan Miranda merespon pujian Mary dengan sebuah senyum di wajah cantiknya biasa saja. "Nyonya," ucapnya biasa saja tanpa merasa besar kepala. "Apa yang dikatakan kakak saya benar, dokter. Anda memang sangat cantik." Mike yang sejak tadi hanya diam akhirnya ikut menimpali obrolan Miranda dan juga kakaknya. Kali ini Miranda diam saja, ia tidak berniat merespon ucapan Mike. Sontak saja pujian dari Mike memancing tatapan tak biasa dari Andreas. "Jika tidak ada lagi yang ingin Anda tanyakan, saya pamit, Nyonya," tutur Miranda sebelum kemudian beranjak meninggalkan kamar perawatan tersebut. Namun ketika hendak memutar handle pintu, seruan Mike menghentikan pergerakan Miranda. Dokter Miranda menoleh.
Masih ada yang ingin Anda tanyakan, Tuan? Tutur Miranda profesional. Mike hanya mengusap tengkuknya, berusaha menyembunyikan salah tingkahnya. Sampai jumpa, dokter, ucap Mike, dan Miranda hanya mengangguk saja. Meski kenyataannya ia merasa tak nyaman dengan sikap Mike, apalagi tepat di hadapan Andreas. Kini Andreas dan Suster Mita telah berlalu meninggalkan kamar perawatan milik kakaknya Mike, hendak memeriksa kondisi pasien yang lainnya. Anda tahu, Dokter Miranda, pria tampan yang mengenakan jas hitam di dalam tadi adalah pria tampan yang saya lihat di lobi tadi. Beritahu Suster Mita yang merasa bibirnya sudah gatal ingin menyampaikan sebelum kemudian beranjak meninggalkan kamar perawatan tersebut. Namun ketika hendak memutar handle pintu, seruan Mike menghentikan pergerakan Miranda. Sejujurnya, Miranda tak terkejut jika Suster Mita kagum pada pria itu karena kenyataannya wajah Andes memang sangat tampan. Dokter cantik itu adalah gadis yang pernah aku lihat keluar dari gedung perusahaan Andes Group. Aku pikir dia adalah pegawai baru di perusahaanmu, beritahu Mike. Sepertinya takdir memang ingin menyatukan kami, ucap Mike dengan wajah berbinar penuh harap. Melihat raut wajah tuannya berubah seketika setelah mendengar ucapan Mike. Jason yang sejak tadi hanya diam saja akhirnya ikut bersuara. Sepertinya Dokter Miranda putri sudah menikah, komentar Jason, sebelum kemudian beralih menatap ke arah Mike. Apa Anda tidak melihat cincin pernikahan yang melingkar di jari manis Nona Miranda putri tadi? Tuan Mike. Jason yang siap tangkap akan respon dari majikannya itu lantas melontarkan pernyataan demikian pada Mike. Cincin pernikahan, ulang Mike. Tapi aku tidak melihatnya tadi, lanjut ucap Mike. Tadi Mike cukup memperhatikan Miranda dan seingat Mike tak ada cincin yang tersemak di jari manis Miranda. Sepertinya mata Anda sudah bermasalah, Tuan Mike. Jika memiliki waktu luang, sebaiknya Anda memeriksakan kondisi mata Anda pada dokter spesialis mata, saran Jason. Sementara Mike hanya nampak menggaruk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Apa iya mataku bermasalah? Gumamnya. Sementara Andreas masih terlihat diam, meski dalam hatinya cukup kagum dengan apa yang dilakukan Jason. Dia memang selalu bisa diandalkan dalam situasi apapun. Dalam hati Andreas saat menatap ke arah asisten pribadinya itu.